Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk saat teduh, untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Ibadah sore hari ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, serta sukacita dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan hormat kita kepada Tuhan yang telah mengasihi dan menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Berilah hormat pada Allah. Firman Tuhan yang menjadi dasar ibadah kita pada petang hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 117 ayatnya yang pertama dan yang kedua yang berbunyi demikian.
Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita dengan rendah hati datang ke hadapan Tuhan untuk mohon pengampunan dosa. Ingatlah betapa besar kasih Tuhan kepada kita, sehingga kita dapat merasakan dan mengatakan, hatiku giranglah. Dan memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini kami bersama-sama datang ke hadapan Tuhan yang Maha Tahu dan yang Maha Kasih. Kami menyadari, kami mengakui bahwa pelanggaran dan kesalahan kami seringkali melalui perkataan dan perbuatan-perbuatan kami tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang seharusnya kami lebih sabar, tapi kami cepat marah. Yang seharusnya kami mengandalkan Tuhan, tetapi malah mengandalkan pengalaman maupun pengetahuan kami. Yang seharusnya mempercayakan hidup kami hanya kepada Tuhan, namun seringkali kami dilingkupi oleh kekhawatiran dengan yang belum pernah terjadi. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami. Berikanlah kami hikmat dan kekuatan untuk menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Untuk melangkah dan melewati hari-hari ke depan yang lebih baik, mari kita berpegang pada firman-Nya yang terdapat dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-15 dan yang ke-16. Yang berbunyi demikian. Mari kita baca bersama-sama. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Mari bersama-sama dengan orang percaya di seluruh muka bumi, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama, lepas jalan yang susah dan gelap. Shalom, selamat beribadah buat kita semua. Sungguh bersyukur pada kesempatan hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kembali. Terutama kita melakukan ibadah kita masih dalam suasana di rumah aja gitu ya, atau streaming melalui YouTube. Mari bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua bersehati, kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami, untuk kami masih boleh menjalani kehidupan kami sampai hari ini, di tengah masa-masa yang sulit, di tengah-tengah masa kami tidak bisa kemana-mana, kami bersyukur, ya Tuhan, banyak media yang Tuhan sediakan bagi kami di saat ini untuk kami boleh ya Tuhan tetap mendengar kebenaran firman-Mu. Tolonglah ya Tuhan setiap kami dalam keterbatasan kami agar kami boleh mengerti dengan sungguh-sungguh. Juga hamba-Mu dalam segala keterbatasan, bela apa yang sudah dipersiapkan boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan. Terpujilah Engkau ya Bapa, kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk memimpin setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pada masa ini kita menjalani hari-hari kita di rumah aja. Kalau tidak penting, nggak perlu keluar. Dan dalam kehidupan kita, ternyata kalau kita lihat, kalau kita perhatikan, banyak hal-hal yang penting. Ya, setiap orang punya kepentingan yang berbeda-beda. Namun di masa-masa ini, di situasi pandemik virus corona ini membuat kita menjadi orang-orang
yang benar-benar memikirkan apa yang sungguh-sungguh penting. Kalau hal tersebut bisa ditunda, lebih baik ditunda dulu. Kalau hal tersebut bisa dibatalkan, lebih baik dibatalkan terlebih dahulu. Sambil kita menanti ya pandemik virus corona ini berhenti, dan biarlah kita tetap menjalani kehidupan kita. Kehidupan kita tetap terjaga, kehidupan kita tetap berjalan dengan baik walaupun di rumah aja. Hari ini kita juga akan belajar dari kebenaran firman Tuhan tentang apa yang penting yang harus kita pikirkan dalam kehidupan kita, secara khusus kehidupan kerohanian kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus dan hidup dalam pengharapan Paskah yang baru kita saja peringati minggu yang lalu, dan biarlah iman kita bisa terus bertumbuh dengan baik sambil menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan, kita baca satu ayat saja yang sangat penting dari surat Paulus kepada jemaat Filipi, dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Kita akan baca satu ayat ini. Mari saya mengajak kita untuk membaca bersama-sama Filipi 4 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sekali lagi saya akan bacakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bagian yang menarik dari Paulus menuliskan kepada jemaat di Filipi, juga kepada kita saat ini, ada satu perintah, yaitu untuk memikirkan semuanya itu. Ya, ada banyak hal yang kita pikirkan, yang harus kita pikirkan untuk menjalani kehidupan kita. Melalui ayat ini Paulus mengajar kita bagaimana kita berpikir dan apa yang kita pikirkan. Ya, perintahnya cuma satu, memikirkan, pikirkanlah. Ya, ada kalimat lah, berarti adalah kalimat perintah. Pikirkanlah semuanya itu. Ya, ini kalimat perintah yang ditaruh di akhir. Ya, pikirkanlah semuanya itu yang sudah disebutkan oleh Paulus tadi. Tetapi memikirkan di sini bukan sekedar hanya sepintas lewat saja, memikirkan bukan sekedar ketika berada dalam suasana ibadah saja, memikirkan bukan saja ketika kita bersaat teduh di rumah atau kita memuji Tuhan, tetapi memikirkan di sini adalah terus menerus. Bahkan memikirkan di sini dalam terjemahan bahasa lain, kalau kita lihat memakai kata dalam arti mempertimbangkan. Apa yang harus kita pertimbangkan? Ya, pertimbangan itu bukanlah sekedar hanya menimbang-nimbang dan memutuskan, tidak seperti itu. Tapi pertimbangan di sini lebih sebagai menjadi pola pikir kita, menjadi pola bagaimana pemikiran kita. Karena apa? Pertimbangan menentukan keputusan dan tindakan seseorang. Ya, yang di surat ini bukanlah apa yang dipikirkan, tapi menjadi pola pikir, menjadi peta dalam berpikir. Ya, kalau ada orang yang berpikir gitu ya tentang satu tujuan, pasti segala hal yang dia pikirkan akan menuju satu tujuan itu. Ya, kalau ada orang yang pikirannya itu mengenai keuntungan, mengenai uang, pasti segala hal dia pikirkan dari sudut pandang bagaimana cara mendapatkan keuntungan, bagaimana cara mendapatkan uang. Apapun kok dia lihat, dia pikirkan pasti, oh ini bagaimana supaya bisa menjadi uang, bagaimana supaya bisa menjadi keuntungan gitu ya. Mungkin kita mengenal orang-orang yang seperti itu gitu ya. Atau ketika orang suka pada sesuatu gitu ya, mencintai sesuatu, punya hobi sesuatu, misalnya hobi musik atau hobi yang lain, pasti memikirkan, ketika dia memikirkan itu, dia memikirkan pada akhirnya akan mencapai itu ya. Bagaimana bermusik, bagaimana cara membeli alat musik, bagaimana suara musik supaya bagus. Apa yang kita pikirkan ya secara terus-menerus
secara tidak sadar, secara tidak langsung akan menjadi pola pikir kita, akan menjadi konsep dalam yang kita pikirkan. Dan Paulus memerintahkan kita, ya, menasihati kita untuk memikirkan semuanya itu, merupakan hal yang harus kita menjadi pertimbangan dalam kehidupan kita, yang harus menjadi konsep atau pola pikir dalam kehidupan kita secara terus-menerus. Apa yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Apa saja yang kita pikirkan? Ada beberapa hal ya yang Paulus catat. Kita akan belajar bersama-sama pada hari ini. Yang pertama adalah Paulus mengatakan semua yang benar. Ya, semua yang benar. Kata benar di sini menarik ya, memakai akar kata itu aletheia. Ya, kita sering mendengar kata aletheia ya. Kata aletheia ini lebih mengarah pada sesuatu yang sesuai dengan kenyataan atau sesuatu yang sesuai dengan fakta. Jadi kita memikirkan sesuatu yang sesuai dengan kenyataan, sesuatu yang sesuai dengan fakta. Atau tidak berdusta, tidak menipu, tidak berbohong. Orang yang memikirkan yang benar tentu bukan orang yang asal-asalan dalam menerima berita dan menyampaikan berita. Orang ketika mendengar, orang yang memikirkan yang benar, ketika mendapatkan berita atau informasi, tentu dia akan mengecek apakah ini benar, apakah ini sesuai dengan fakta, apakah ini sesuai dengan yang benar-benar terjadi, ya. Karena saat ini informasi begitu banyak bisa kita dapatkan, ya, melalui grup WA, melalui grup Telegram, melalui media sosial, Instagram, YouTube dan lain sebagainya, kita bisa mendapatkan beragam informasi. Tetapi orang yang benar, orang yang memikirkan yang benar, akan mencari apakah itu informasi itu benar-benar sesuai dengan kenyataan yang terjadi atau hanya opini atau hanya bualan atau cerita yang dibuat-buat. Ya, orang yang memikir yang benar tentu bukanlah orang yang menyebarkan hoax, bukanlah orang yang suka men-share atau meng-copy paste ya berita dari satu grup ke grup yang lain gitu ya. Dan akhirnya apa? Akhirnya diikuti dengan permintaan maaf tadi saya salah kirim atau maaf tadi berita yang saya kirim adalah hoax dan lain sebagainya ya. Jadi orang yang memikirkan yang benar adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mau mencari tahu ya apakah sesuatu yang dia dapatkan itu adalah kebenaran, mencari kebenaran, apakah itu sesuatu yang benar-benar terjadi sehingga yang dia katakan adalah sesuatu yang benar dan bisa dipercaya, bisa dipegang perkataannya. Yang kedua adalah semua yang mulia. Semua yang mulia. Kata mulia di sini bukan pada kemuliaan Tuhan, tetapi kata mulia ini lebih kepada sesuatu yang terhormat, sesuatu yang membuat seseorang pantas untuk dihormati. Kehormatan ini berkaitan dengan sikap hidup kita, sikap yang baik, yang membuat seseorang pantas dihormati. Seseorang dihormati bukan saja karena memiliki jabatan atau status sosial, ya tidak, tetapi seorang dihormati karena apa yang dilakukannya, pencapaiannya, ya bukan sebab mungkin keturunan raja atau yang lain, dia dihormati karena statusnya. Tapi seringkali banyak orang-orang yang seperti itu punya sikap hidup yang tidak pantas untuk dihormati, gitu ya. Namun juga ada beberapa yang baik, ya. Semua yang mulia menunjukkan bagaimana sikap kita, hidup kita. Apakah kita pantas atau patut sebagai orang yang dihormati atau tidak. Biar kita memikirkan ini. Kehormatan kita dapatkan bukanlah karena apa yang kita pakai atau apa yang kita bawa, tetapi diri kita, pribadi kita, integritas kita, semangat hidup kita, itu yang melihat orang pantas dihormati atau tidak. Yang ketiga, yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita pertimbangkan adalah semua yang adil. Ya, kata adil di sini memakai kata itu dikaios. Bisa kata adil, bisa juga artinya kebenaran. Tapi berbeda dengan aletheia, dikaios ini berarti kebenaran atau yang keadilan yang dari Allah. Atau sepatutnya yang harus dilakukan
di beberapa bagian perjanjian baru dan perjanjian lama, kata dikaios ini dikaitkan dengan sesuatu yang dari Tuhan. Standarnya adalah Allah, sesuatu yang harusnya manusia lakukan, harusnya manusia terapkan dalam kehidupan. Jadi dikaios ini mengarah pada kesesuaian antara standar moralitas manusia maupun standar kekudusan Allah. Jadi ketika kita hidupnya itu sama, ya, baik di gereja atau di rumah, baik di pekerjaan maupun di gereja, itu sama. Sesuatu yang harus kita lakukan, yang memang seharusnya yang wajar kita lakukan. Itu yang harus kita pertimbangkan. Jangan sampai kehidupan kita itu punya dua kehidupan yang berbeda. Ya, di gereja mungkin terlihat sangat ramah, sangat baik gitu ya, tetapi di rumah mencak-mencak sama anak, teriak-teriak marah-marah sama istri gitu ya. Tidak menunjukkan kasih, tidak menunjukkan keramahan yang ditunjukkan di gereja. Ini adalah orang yang tidak punya dikaios, tidak punya sesuatu yang harusnya dilakukan. Karena dikaios artinya apa? Sama di hadapan Tuhan dan sama di hadapan manusia. Ya, berkenan di hadapan Tuhan juga mendapatkan perkenanan di hadapan manusia. Ada keseimbangan, ada keadilan, kebenaran yang harus dilakukan. Itulah yang harus kita pikirkan. Yang keempat, semua yang suci. Ya. Menarik kata ini, suci. Kalau kita pikirkan kata suci, seringkali kita mengingat kata kudus. Ya, suci tidak ternoda gitu ya, tidak tersentuh, tidak terjamah oleh manusia, tidak berdosa atau tidak bercacat. Tetapi terjemahan lain dan terjemahan aslinya dalam bahasa Yunani, kata suci ini kita dapat diartikan lebih tepat di bahasa Indonesia adalah murni atau pure, ya, tidak tercampur atau tidak tercemar, ya, menjadi sesuatu yang menyegarkan, sesuatu yang bermanfaat, ya, seperti misalnya kita beli madu gitu ya, madu yang murni, ya, itu adalah madu yang berkhasiat, madu yang baik, ya, bukan madu yang dicampur dengan gula merah atau dicampur dengan gula sehingga menjadi tidak murni, khasiatnya kurang. Ataupun susu sapi gitu ya, kita ingin cari susu yang murni, ya, yang berkhasiat, ya, bukan susu yang dicampur, ya, yang rasanya sudah tidak enak dan tidak bisa dinikmati sebagaimana mestinya. Jadi kita harus memikirkan sesuatu yang murni. Karena apa? Karena kehidupan kita dikelilingi dengan banyak hal yang dapat mencemari hidup kita. Kehidupan kita dapat dipengaruhi oleh banyak hal yang membuat diri kita menjadi orang-orang yang tidak murni. Dalam kehidupan pribadi gitu ya, ada kemalasan, ada mungkin perasaan-perasaan yang mengkhawatirkan, itu bisa mempengaruhi, membuat kita menjadi tidak murni menjalani kehidupan tidak sesuai dengan apa yang harus kita lakukan, dan akhirnya kita jadi orang-orang yang tidak bermanfaat atau bisa bahkan mengganggu. Gitu ya. Banyak orang juga jatuh dalam perjudian, pornografi, seks bebas. Itu hal-hal yang mencemari kehidupan kita sehingga apa? Membuat kita semakin jauh dari Allah, semakin jauh juga dari kasih kepada manusia. Kita harus memikirkan yang murni. Juga dalam kehidupan kita melayani, dalam kehidupan kita bekerja, motivasi apa yang kita miliki dalam kehidupan kita? Motivasi apa? Kita harus memiliki motivasi yang murni sehingga apa? Kehidupan kita sungguh-sungguh dapat bermanfaat di tengah-tengah kita berada. Di tengah-tengah kita melayani, di tengah-tengah kita bekerja, di tengah-tengah kita mengabdi. Kehadiran kita sebagai orang-orang yang murni, ya, dapat dirasakan manfaatnya, dapat dirasakan kesegarannya, dapat dirasakan dinikmati kehadirannya. Itu yang keempat. Yang kelima, yang perlu kita pertimbangkan, yang perlu kita pikirkan, yang terus menjadi konsep dalam hidup kita adalah semua yang manis. Ya, yang manis ini tidak berkaitan dengan gula tentunya ya. Yang manis adalah menjadi orang yang ramah, ya, bukan orang menjadi orang yang diabetes, bukan gitu ya, tapi menjadi orang yang ramah, orang yang bisa diterima oleh orang lain, atau dalam terjemahan aslinya juga orang yang bisa diajak untuk bersepakat,
ya, bukan kompromi, tetapi orang yang dapat diajak berdiskusi, punya pikiran yang terbuka sehingga apa? Bisa diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Ini ya, semua yang manis. Kita harus menjadi orang-orang yang manis, ya, bukan bisa dirasakan gitu ya, bukan dikecap kita, tapi kehadiran kita tuh menyenangkan orang lain, ya. Memang kita tidak bisa ya menyenangkan semua orang, tapi bagaimana kehadiran kita itu bisa diterima, bagaimana kita punya keramahan sehingga mungkin ada orang yang berbeda pendapat dengan kita bisa merangkulnya, mengajak berdiskusi bersama untuk mengambil satu kesepakatan yang benar, sesuatu kesepakatan yang membangun. Itulah kehadiran kita, menjadi orang-orang yang manis. Baik, yang terakhir ya adalah semua yang sedap didengar. Ya, ini adalah cukup menarik ya karena keterbatasan dalam pengertian bahasa Indonesia. Sedap biasanya berhubungan dengan indera pengecapan, tapi sedap didengar yang berhubungan dengan indera pendengaran gitu ya. Dalam bahasa atau dalam terjemahan lain, dalam bahasa aslinya, kata sedap didengar ini punya arti kata terpuji, atau secara lebih spesifik lagi mempunyai reputasi yang baik. Terpuji karena reputasi yang baik. Ya, menjadi orang yang punya reputasi yang baik, menjadi orang yang punya riwayat hidup yang baik. Inilah yang penting, ya. Yang harus kita pikirkan, yang harus kita pertimbangkan, bagaimana kehidupan kita mempunyai riwayat yang baik, mempunyai reputasi yang baik. Jadi ketika orang lain mengenalmu, ketika orang lain mendengar namamu, yang dipikirkan ada hal-hal yang baik. Ya, contohnya saya mungkin ketika orang lain mendengar nama saya Ronald gitu ya, Ronald Firman, apa yang dipikirkan oleh orang-orang? Mungkin ada beberapa hal, saya berharap adalah hal-hal yang baik yang dipikirkan. Saya bukan sempurna, tapi mungkin hal-hal yang buruk itu ada di nomor sekian, bukan di top 3 atau top 5 gitu ya. Tapi biarlah reputasi yang baik, itu yang menolong kita untuk bisa menjadi kesaksian yang indah. Saya mengatakan ada 6 ini yang terakhir, karena memang ada 2 kata selanjutnya, yaitu kata semua yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji. Ini adalah tambahan atau penjelasan akhir, kalau dalam bahasa Yunani memiliki bentuk yang berbeda. Maksudnya adalah jika ada hal lain di luar 6 hal yang sudah disebutkan oleh Paulus, yang bisa disebut sebagai kebajikan dan yang patut dipuji, kita juga harus memikirkan hal-hal tersebut. Jadi Paulus ya memberikan 6 ya, minimal atau 6 standar yang harus kita pertimbangkan, yang harus menjadi pola pikir kita, yang harus menjadi peta atau dalam pikiran kita, sehingga apa? Itu yang menolong kita menjalani kehidupan kita. Bahkan ada, jikalau ada yang lebih dari itu, yang masih bisa disebut kebajikan dan patut dipuji, kita juga harus memikirkan hal tersebut. Harus menjadi pertimbangan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal-hal tersebut adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang kalau kita lihat adalah hal-hal umum, ya. Semuanya harus memikirkan yang benar, harus memikirkan yang terhormat, harus memikirkan yang adil, harus memikirkan yang murni, yang manis, yang sedap didengar. Mungkin orang-orang di luar gereja pun bisa mengatakan hal yang sama. Tetapi jika ada orang lain yang mengatakan tersebut, apakah sama seperti apa yang dikatakan oleh Paulus? Jawabannya adalah tidak sama. Karena Paulus menyampaikan poin-poin tersebut, dia menyampaikannya di dalam terang Injil Yesus. Terang Injil yang mengubahkan kehidupannya. Ia melakukan kebaikan, melakukan kebenaran bukan sebagai kegiatan agamawi, bukan sebagai suatu ketundukan pada peraturan-peraturan agama atau peraturan-peraturan yang mengekang manusia, tetapi ia melakukannya, ia menaatinya sebagai orang yang telah ditebus, orang yang hidup di dalam anugerah Allah. Karena apa? Karena Injil Yesus Kristus mengubah Saulus, seorang yang menaati keagamaan Yahudi, menjadi orang yang menaati pimpinan Roh Kudus. Mengubah Saulus yang menyeret orang-orang Kristen ke dalam penjara, menjadi Paulus yang rela di penjara demi Injil. Bahkan rela mati
karena Injil harus diberitakan. Gak ada teladan sempurna selain Yesus Kristus. Yesus adalah satu-satunya teladan sempurna bagi kita. Yesus adalah pribadi yang telah mempertimbangkan hal-hal tersebut. Yesus adalah pribadi yang telah menyatakan dan menggenapi hal-hal tersebut. Ketika ia dicobai iblis, ia tahu apa yang benar. Ketika berhadapan dengan orang-orang Farisi, ia tahu apa yang mulia. Ia tahu bagaimana menjadi orang yang manis yang bisa diterima oleh banyak orang. Yesus adalah pribadi yang berintegritas. Yesus adalah pribadi yang tidak tercemar. Ia adalah pribadi yang ramah dan lemah lembut. Bukan hanya baik, Yesus adalah yang terbaik. Tapi yang terbaik itu rela mati. Rela menderita bagi kita, agar kita yang tidak baik ini menerima pengampunan dosa, agar kita yang tidak baik ini dapat hidup di dalam anugerah Tuhan dan memikirkan hal-hal yang baik tersebut. Karena kita adalah milik Allah, kita telah ditebus oleh Allah dan kita adalah kepunyaan Allah. Apa yang kita pikirkan dan kita pertimbangkan bukan hanya menjadi tindakan-tindakan yang baik bagi diri kita dan orang lain, tetapi juga menjadi sarana agar nama Yesus diberitakan, menjadi sarana agar berita pengampunan dari Allah dapat disampaikan, dan biarlah kebaikan-kebaikan kita, keramahan-keramahan kita, integritas dalam kehidupan kita, kedisiplinan kita lakukan sebagai anak-anak Allah yang telah menerima keselamatan dan melakukannya di dalam anugerah Allah. Sehingga ketika badai ujian datang dalam kehidupan kita, kita boleh melewati dengan kedamaian di dalam Allah, di dalam pengampunan bersama dengan Allah. Dan ketika orang lain melihat, wah itu orang Kristen, orang yang sudah didamaikan dengan Allah, orang yang benar-benar mempertimbangkan kehidupannya dengan matang. Sehingga apa? Dengan itu kita bisa menyampaikan, aku anak Allah, aku hidup ya dalam keterbatasan sebagai manusia, tapi mau hidup ya dalam anugerah Allah, mau hidup menjalani sesuai dengan panggilan Allah. Dan biarlah kehidupan kita boleh menjadi kehidupan yang memuliakan Allah, yang menjadi berkat bagi sesama. Apapun bisa kita lakukan, ya banyak hal kebaikan-kebaikan, tapi jangan berhenti sampai di situ. Tapi biarlah orang lain melihat lebih dari itu, orang lain melihat pancaran kasih Kristus, orang lain melihat berita dan kasih dari Allah kepada manusia melalui kehidupan kita. Bila hari ini kita boleh diingatkan kembali oleh firman Tuhan, agar kita boleh memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Bila kita memikirkan itu dengan sungguh-sungguh dan kita boleh mempersiapkan diri kita selama kita mungkin masih dalam keterbatasan kita tidak bisa kemana-mana, kita benar-benar melatih diri kita, melatih pikiran kita. Sehingga ketika kita bisa beraktivitas lebih luas lagi, kita bisa lebih berkarya, lebih dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan memakai kita untuk menjadi alat bagi kemuliaan namanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang juga menginginkan kami hidup sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan bagi kami. Tolonglah kami ya Tuhan agar kami boleh benar-benar memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, hal-hal yang adil yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Rasul Paulus. Biarlah itu menolong kami untuk kami boleh semakin kuat menjalani kehidupan kami di tengah-tengah badai cobaan yang ada. Kami tetap boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Kami tetap ya Tuhan menjalani sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Kami menjalani dengan ketaatan kami seperti Kristus yang taat bahkan rela mati demi setiap kami. Tolong kami ya Tuhan agar hidup kami juga terus boleh dipakai untuk boleh menyaksikan akan kasih Kristus, boleh menyaksikan akan kasih Bapa, pengampunan Bapa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Dan biarlah banyak orang juga semakin mengenal Tuhan, banyak orang tahu akan Engkau, banyak orang semakin mengalami Tuhan dalam kehidupannya melalui kehidupan kami. Pakailah setiap kami ya Tuhan dalam segala pergumulan, karena kekuatan Kristuslah yang memampukan, kekuatan Kristuslah yang memberi kami kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita mewujudkan rasa syukur kita kepada Tuhan dalam perbuatan nyata, salah satunya melalui persembahan. Namun sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil kita memberikan persembahan, kita naikkan pujian kita, Tuhan peliharakan. Mari kita bersama-sama menaikkan doa persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Bapa untuk kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah kesempatan kepada setiap kami, untuk kami boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Kami menyerahkan persembahan kami ya Tuhan, hanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati dan memakai persembahan ini. Ya Tuhan, dalam masa-masa pandemik COVID-19 ini, jemaat mulai mengalami kesulitan, baik dalam pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kesehatan dan kekuatan kepada mereka di dalam menjalani masa-masa yang sulit ini. Kiranya jemaat semakin mengenal Tuhan, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga mereka masing-masing dapat merasakan penyertaan, pertolongan, dan penghiburan daripada Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk situasi keamanan menjelang bulan-bulan puasa ini. Kiranya Tuhan memakai setiap aparat keamanan untuk menjaga tempat-tempat strategis di Indonesia ini dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk masyarakat di Indonesia pada umumnya, supaya mereka mau mentaati himbauan daripada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga dapat mencegah penyebaran COVID-19 ini, dan berikanlah hikmat kepada
Presiden kami, Bapak Jokowi, beserta para menteri dan pihak yang terkait di dalam usaha untuk mengatasi penyebaran COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para dokter, para perawat, dan juga kepada para petugas, para medis yang lain di dalam usaha untuk merawat pasien. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kesehatan mereka, juga kekuatan untuk para pasien yang positif terinfeksi oleh COVID-19 ini. Kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan, Tuhan memulihkan kesehatannya, Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan iman pada setiap mereka. Ya Tuhan, kami menyerahkan kondisi perekonomian bangsa ini juga di seluruh dunia. Kiranya Tuhan berkenan memulihkan sesuai dengan waktu Tuhan, juga menurut kemurahan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa seperti yang Tuhan sudah ajarkan kepada para murid-murid. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan wakta jemaat yang akan disampaikan oleh salah satu pengurus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita semua merindukan dapat beribadah bersama-sama kembali di gereja. Tetapi karena situasi yang belum memungkinkan ini, marilah kita dapat menggunakan waktu dengan baik untuk beribadah di rumah bersama dengan keluarga, supaya iman kita terpelihara, makin mengenal Tuhan dan hidup sesuai dengan firman-Nya. Marilah kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita doakan pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19, pengusaha yang mulai kesulitan dalam pengembangan usahanya, untuk karyawan yang berhenti dari pekerjaan, masyarakat dalam menghadapi kesulitan ekonomi, dan sebagainya. Persembahan yang sudah Bapak, Ibu, Saudara kumpulkan dalam ibadah di rumah, mohon terlebih dahulu dimasukkan ke dalam amplop, serta Bapak, Ibu, dan Saudara dapat membawanya waktu beribadah di gereja, atau dapat ditransfer ke rekening gereja, yaitu BCA nomor 120 20 67 888 atas nama Christian Adi Lukmanto atau Koni Sinta. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak, Ibu, Saudara. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita ini dengan mengembalikan hormat dan kemuliaan kita hanya kepada Allah Tritunggal. Doksologi. Oh
Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Nya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai, silakan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hujan